Kamu adalah seorang Aries yang sedang terlibat dengan pihak ketiga saat ini. Ada the three of swords di sini, third party situation ya. Pihak ketiga ini bisa macam-macam ya guys, bisa jadi wanita idaman lain, bisa jadi pria idaman lain, atau bisa jadi keluargamu, bisa jadi pekerjaanmu, bisa jadi hobimu guys, atau kebiasaan burukmu, whatever, you mention it ya. Yang jelas antara kamu dengan pasangan sahmu saat ini guys, ada penghalangnya atau ada yang mengganggu. Hai Eris, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Aries, couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu pertama Februari 2025 ya guys. Oke, aku bicara dengan banyak Aries sekaligus, jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Aries, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Orang yang sedang kamu fokuskan. Mungkin pacar atau tunangan atau suami atau istri atau selingkuhan atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dari hidupmu ya, membawa kisah unfinished business. Oke. Aku akan bukakan 10 kartu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, resonate ceritanya, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai romansmu di awal Februari ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke, aku bikin readingan ini untuk Aries yang dealing dengan all zodiac sign guys. Apapun zodiak orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, you are very welcome here. Dan ini adalah top 3 cross watcher, 3 zodiak yang paling sering kepikiran sama kamu, yang suka intip-intip energimu, kepo sama kamu guys, intip-intip sosial mediamu, nggak enak bobo, nggak enak mamam gara-gara kamu Aries. Kamu terlalu keras kepala katanya, jadi nggak ada yang mau ngintipin kamu. Oke, sudah datang. Ya, wow, this is nice. Fire sign berkumpul guys. Oke, yang pertama Aries dealing dengan Leo ya guys. Yang kedua Aries dealing dengan Aries, Aries 1, Aries 2. Dan yang ketiga Aries dealing dengan Taurus ya. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus di video extended. Silahkan dicek Kibrot untuk yang tertarik, oke? Mari kita segera mulai dari Oracle dulu. Masing-masing deck akan aku ambil satu saja sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. This reading for Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading. For February. First be weekly, thank you. Ya. Yeah. Playfulness, oke. Bermain-main. Oke, jadi kalau udah ini datang guys, jangan terlalu serius Aries. Gak usah terlalu kaku ya, dibawa santai saja katanya ya. Oke, satu lagi di sini guys. Hai. Ya. Apa katanya? Magician and the Mirror. Magician itu oke, you got all the tools that you have, and the mirror. You got all the tools that you need to get through of something, to make something coming through, begitu guys. Mirror, cermin. Magician ini kan orang yang apa ya guys, kayak yang sakti ya, dan kemudian ada cermin ini guys. Ini cermin ini, dia sedang melihat cermin, lihat pinggiran figura cerminnya. Ini kayak lihatlah dirimu, kamu itu sakti. Lihatlah dirimu, kamu itu bisa. Lihatlah dirimu, kamu itu mampu. Ngaca dong lu Aries. Lu itu nggak selemah yang lu pikirkan kayak gitu guys. Dan ini berkaitan dengan
playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Ya memang dalam relationship itu kita harus having fun ya guys. Jangan yang serius-serius. Jangan yang udah begitu jadian, misalnya kalau pacaran langsung mikirin kapan putusnya. Santai aja, bawa santai aja katanya guys ya. Dan kemudian sadarilah kemampuanmu. Kamu harus segera mengetahui kehebatanmu kayak gitu guys. Dengan datangnya kartu Magician ditambah The Mirror ini ya. Yuk kita lihat dulu kartunya seperti apa. Hai Aries. Upon the Almighty God, the Lord, and blessed by the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for us. Justice, Libra datang guys. Oke. Six of Pentacles, kemudian cross by the Five of Wands. Di bawahnya the Page of Pentacles, atasnya Empress, recent past Four of Wands, immediate future Nine of Pentacles, Ace of Wands, Four of Swords, Six of Cups, Four of Cups, Three of Swords. Apa iki Aries? Oke, kayak ada kehadiran pihak ketiga di sini dan kamu lebih memilih pihak ketiga. Dan kemudian tugasku di sini adalah untuk mengingatkan kamu, hey, kalau kamu lebih memilih pihak ketiga, nanti kamu menyesal. Pihak ketiga ini bisa siapa saja ya guys. Bisa jadi wanita idaman lain, bisa jadi pria idaman lain, atau bisa jadi keluarga, bisa jadi game online-mu, oke? Bisa jadi pekerjaanmu, bisa jadi hobimu. Yang pasti saat ini antara kamu dengan orang yang sedang kamu fokuskan, ada yang ganggu guys, oke, dan itu yang disebut dengan pihak ketiga. This is you, this is your partner, dan ada yang satu, ada sesuatu di tengah di antara kalian, dan itu yang disebut dengan pihak ketiga. Jangan pernah mengutamakan pihak ketiga, kamu harus mengutamakan pasanganmu katanya, oke? Oke, mari kita lihat dulu ceritanya ini seperti apa. Let me do the Three of Swords, thank you. Kenapa begitu guys? Karena kalau the Three of Swords kamu jadikan yang menjadi pilihan utama begitu, kamu akan menyesal katanya. Karena itu tadi dari awal aku udah bilang guys, jangan pikir bahwa pihak ketiga ini yang lebih penting. Yang penting itu mah pasanganmu ya, orang yang sedang kamu fokuskan. Seven of Swords, manipulation, manipulatif. Kemudian the Five of Pentacles, takut. Hermit. Ya, dan kelihatannya ketika kamu lebih mengutamakan pihak ketiga ini guys, kamu nggak mau bertanggung jawab. Ya, jadi kamu main kaburan. Kalau ini misalnya adalah pacaran gitu, mungkin kamu akan meninggalkan pasanganmu, pacarmu gitu guys. Tiba-tiba aja ghosting, gak ada kabar, dan kemudian kamu akan sibuk bersama yang lain ya. Atau misalnya kalau ini adalah game online si pihak ketiganya, maka kamu akan cuekin, abaikan pacarmu ini guys, dan lebih banyak ngurusin game onlinemu, gabung dengan teman-teman satu game onlinemu gitu ya. Kalau ini adalah hobi atau kebiasaan buruk guys, pihak ketiganya bisa jadi judi online atau apapun itu, kamu itu nggak peduli, nggak mau dengerin pasanganmu, nggak mau memberi perhatian sama dia nasihatin kamu, kamu cuekin, dan kemudian kamu lebih memilih judi onlinemu, begitu. Intinya gini, I don't care about you anymore, I choose this, I prefer this, dan this yang aku maksud di sini adalah pihak ketiga. Don't do that Aries katanya, nanti kamu menyesal. The Four of Cups lagi datang untuk kedua kalinya, oke ya. Peluang kamu akan mendengarkan apa yang aku sampaikan ini Aries kecil sekali guys, di bawah 10%. Aku nggak tahu apa ini pihak ketiga ini ya, aku nggak tahu ini apa. I don't see, entah kenapa guys, aku nggak ngerasa ini kayak pria idaman lain atau wanita idaman lain, enggak, tapi lebih kompleks dari itu. Ya, makanya kamu kayak nggak bisa dengan gampang melepaskan gitu ya. Apalagi misalnya kalau pihak ketiganya adalah keluarga guys, orang tua aku nggak suka sama dia, oke, maka kamu harus memilih dia, bukan memilih orang tuamu katanya. You can angry with me now Aries, but this is what I need to tell you. Kalau kamu lebih memilih orang tuamu, keluargamu daripada dia, kamu akan menyesal katanya. Wow, ekstrim ya guys. Oke, center of the reading ada the Five of Wands challenge-nya. Ini galau ya guys, perang batin antara kamu dengan dirimu sendiri. Ace of Wands, kemudian the Chariot ya. Kemudian Temperance, Ten of Cups. Kayak bau-bau keluarga di sini guys, yang datang menjadi pihak ketiga antara kamu dengan orang yang sedang kamu fokuskan ini. A Magician and the Mirror. It's like
My job here is kayak menyadarkan kamu guys, tugasku di sini menyadarkan kamu tentang kemampuanmu. Kamu tuh kayaknya lebih memilih pihak ketiga ini karena kamu merasa ndak mampu guys. Kayak aku nggak sanggup Ray, kayak ndak bisa aku Ray gitu. No, you are the magician. Look at the mirror. This is magician and the mirror. Supaya kamu tahu kamu adalah magician atau orang yang sakti tadi guys, kamu harus melihat ke cermin. Katanya cermin itu cerminan jiwa guys. Oke, okay. Temperance, Chariot, dan the Ace of Wands. Di bawahnya ada Ten of Cups ya. Kamu bisa membuat semua orang bahagia, happy. Every party in this Three of Sword energy. Kalau kamu tahu guys apa yang harus kamu lakukan. Oke. Okay? Let me do the Page of Pentacles. Ini adalah life lesson, pelajaran hidup. Ten of Wands. Kemudian Magician fokusnya. Oke. Okay. Ketika Magician datang, maka kamu merasa dirimu membutuhkan keajaiban untuk bisa keluar dari the Three of Swords ini. You are the magical things. You are the magician, guys. Keajaiban apa yang kamu perlukan? Kamulah magiciannya katanya. Kamu hanya tidak bisa melihat magical things atau miraculous ini karena kamu menunda-nunda mengucapkan sesuatu, menunda-nunda bertindak sesuatu. Sehingga keadaan gantung gak jelas saat ini. Dan itu yang tidak boleh diteruskan guys di awal Februari ini. You need to say something or you need to do something. Dan itu akan membuang the Three of Swords dari cerita ini. Tidak ada pihak ketiga lagi. Hanya ada antara kamu dengan pasanganmu. You can do that. Kalau misalnya ini adalah memang beneran pria idaman lain atau wanita idaman lain guys, kamu bisa anytime, kapan saja mengakhiri third party ini. Kapan saja katanya. Because you are the magician. Tapi dia ngancam Ray, katanya nanti akan dikasih tahu sama istri aku, sama pasangan aku atau sama suami aku kalau seandainya aku tinggalkan dia. Suruh aja kasih tahu, emang kenapa rupanya. I think you need to fix something guys. Kalaupun misalnya itu nanti berkaitan dengan terbongkarnya rahasia, bukankah itu akan membuat kamu lebih tenang ke depannya? Empress. Kalau misalnya itu ceritanya ya, you know lah ya apa ceritanya ini. Tapi yang jelas tidak boleh ada pihak ketiga antara kamu dengan orang yang sedang kamu fokuskan ini, dengan pasanganmu. Empress datang di sini guys, kayak mau sesuka hati, sewenang-wenang. Oke, okay. Eight of Pentacles. Kemudian the Page of Swords ditambah the Strange. Eight of Pentacles, Page of Swords, the Strange. Pihak ketiga inilah guys yang melemahkanmu. Kamu terlihat lemah di sini dan pengen get your power back. Tapi kamu justru malah kabur dari keadaan ini kan, tadi kan menghilang ya guys. Jadi antara kamu yang memilih pihak ketiga ini lebih condong ke si pihak ketiga, lalu meninggalkan atau mengabaikan yang sah atau yang harusnya kamu seriusin begitu. Bisa jadi juga kamu itu kelihatan meninggalkan semuanya. Jadi I don't want to talk about this. Aku nggak mau membahas ini. Aku nggak mau mengurusin yang ini. Pusing gua, mumet gua kayak gitu. Ya padahal sebenarnya begitu pihak ketiga ini disingkirkan, Aries, kamu akan mendapatkan kekuatanmu kembali katanya guys. Ya, you need to do that ya. The Four of Wands. Dulunya baik-baik saja, lalu setelah pihak ketiga ini datang, ikut campur, lalu jadi berantakan, jadi kacau. Jadi pihak ketiga inilah sebenarnya yang membuat kamu lemah, guys. Jadi antara kamu dengan pasangan sahmu, aman-aman aja, guys, sebelum pihak ketiga ini datang. Tapi setelah pihak ketiga ini muncul, antara kamu dengan pasangan sahmu jadi berantakan, antara kamu dengan si pihak ketiga ini pun jadi kacau balau, guys. Oke, jadi inilah troublemaker atau pembuat masalah sebenarnya. Oke, jadi jangan kamu biarkan dia tetap ada di dekatmu, atau kamu harus segera singkirkan. Okay, we need to identify what's our problem, and then kemudian the problem source ya, atau sumber dari permasalahannya apa, supaya kita bisa segera tahu mencari solusinya, Aries. Dan kamu perlu mencari tahu ya. Mungkin kamu belum mengakui guys bahwa
sumber permasalahan yang terjadi antara kamu dengan pasanganmu saat ini adalah pihak ketiga tadi, ya. Misalnya contohnya ini adalah hobimu, game onlinemu tadi, guys. Kamu ngerasa bahwa pasangan sahmu terlalu banyak ikut campur dengan hobimu, dengan kehidupan pribadimu gitu. Padahal mungkin sebenarnya pasangan sahmu itu, guys, ngerasa kamu udah terlalu berlebihan bermain game online-nya, udah uh, terlalu apa ya, out of your control, oke? Dan kemudian itu kamu nggak mau terima. Itulah makanya selalu ada masalah antara kamu, pasangan sahmu, lalu game online-mu, ya. Jadi kalau begitu kamu memilih, guys, bahwa yang paling penting adalah pasanganmu dan game online itu disingkirkan, misal tuh kan pada marah deh, masa sih game online disingkirkan? Ya terserah lu mau tetap teruskan ya monggo silakan. Maka sumber permasalahanmu subside, hilang. Kamu yang nggak mau mengakui bahwa yang kamu pilih saat ini adalah sumber masalahmu. Itu saja. Kalau seandainya kamu sadar dialah penyebab semua kekacauan yang terjadi saat ini, kamu akan langsung, I hate this. Harusnya ini tidak terjadi. Kamu akan segera sadar, guys. Tapi kamu nggak mau mengakuinya. Oke. Let me do the Nine of Pentacles. Thank you. Five of Wands, ya. Dan yang paling penting adalah satukan hati, pikiran, dan tindakan, ya guys. Jadi kalau kamu bilang aku akan berhenti dari pihak ketiga ini, nggak akan membiarkan pihak ketiga ini datang lagi di antara kita berdua, maka pastikan ucapanmu, hatimu, dan tindakanmu sama. Sebelum nanti kamu menyesalinya. Wow, the Tower datang, guys. Nggak main-main ini ya. Nggak main-main, guys. Oke. The Six of Pentacles ditambah the Five of Wands. Kalau kamu masih tetap membiarkan pihak ketiga ini yang jadi prioritasmu, sementara aku lihat, guys, pasangan sahmu ini memprioritaskan kamu, maka ini kan masuk dalam imbalance, tidak seimbang. Kamu akan mentalmu itu, guys, keluar dari pasanganmu ini, keluar dari hidup pasanganmu ini, yang justru aku rasa sebenarnya jauh lebih berharga daripada pihak ketiga manapun yang sedang kita bahas saat ini. Nah, ketika sudah mental, baru kamu menyesal. Kamu harus menghargai ini, guys, pasanganmu ini. Siapapun dia, pacar, suami, atau istri. Karena ini love reading, dia yang paling penting dalam hidupmu, kamu hanya belum menyadarinya. Biasanya, guys, setelah kita kehilangan baru kita tahu bahwa kita lebih memprioritaskan seseorang gitu, atau seseorang itu sangat berharga dalam hidup kita. Oke? Jangan sampai kamu sama seperti orang-orang kebanyakan di luar sana, Aries, menyadari seseorang berharga setelah kehilangan, ya. Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, Aries, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video, guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Love reading untuk 2 minggu pertama Februari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya, Aries. Thank you very much. Dadah, guys.